Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Are you ready for today's lesson? Ready ya? Harus semangat ya. Okay, today we are going to learn about introducing. Introducing itu kalau dalam bahasa Indonesianya memperkenalkan diri atau memperkenalkan orang lain ya. Introduce oneself and someone to another. Memperkenalkan diri dan seseorang kepada yang lainnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita suka bertemu dengan orang yang baru kan? Nah, untuk dia lebih akrab, tentunya kita harus memperkenalkan diri. Nah, bagaimana sih memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris? Yuk kita lihat. Look, let me introduce myself. My name is Wahyu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Wahyu. Nah, gimana sih kalau cara memperkenalkan teman kita kepada temannya yang lain? Lihat di sini ada contohnya ya. Rehan, this is Ana. Ana, this is Rehan. Rehan, ini adalah Ana. Dan Ana, ini adalah Rehan. Hi, I'm Ana. Halo, saya Ana. Nice to meet you or pleased to meet you. Nice to meet you or pleased to meet you artinya senang bertemu denganmu. Sering ya kalian mendengar kata-kata itu. Next, asking and giving information. Nah, ini kita itu meminta dan memberi informasi. Nah, kalau bertemu dengan orang baru selain mempertanyakan nama kita, biasanya kita suka nanya, di mana nih rumah kamu? Di mana sekolahnya? Nah, gimana sih? Kalau nanyain nama dalam bahasa Inggris, what is your name? Siapa nama kamu? Jawabnya, for example, I'm Lani Sukma. Atau sebutkan nama kalian, I'm Mia Sri Aryati Melani. Where do you live? Itu nanya apa? Di mana kamu tinggal? I live at Kebon Kopi. Saya tinggal di Kebon Kopi. Where is it? Di mana itu? It's near Ciberem Street. Itu dekat jalan Ciberem. Where are you from? Dari mana kamu berasal? I'm from Solo. Saya berasal dari Solo. How old are you? Berapa usia kamu? I am 14 years old. Saya berusia 14 tahun. Nah, seperti itu ya. Next, kita masuk ke grammar ya. Kita akan bahas tentang pronoun. What is pronouns? Pronouns are words that take the place of a noun. Jadi, simpelnya pronoun itu adalah kata ganti orang ya. Nah, itu nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Possessive adjective. Nah, pernah dengar possessive adjective? Possessive adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan kata benda yang dimodifikasinya. Nah, contohnya seperti ini, kalian pernah dengar kan? Ini adalah buku saya. Ini adalah pensil saya. Nah, gimana sih cara membuat kalimat tersebut dalam bahasa Inggris? Nah, itu menggunakan possessive adjective. Selanjutnya ada possessive pronouns. Possessive pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi hampir mirip ya, cuman bedanya untuk possessive adjective itu diikuti kata bendanya, sedangkan possessive pronoun itu tidak diikuti kata bendanya karena biasanya sudah disebutkan kata bendanya di kalimat sebelumnya. Nah, biar lebih jelas lagi, kita lihat selanjutnya ya. Oke, di sini ada table, subject, object, possessive adjective, possessive pronouns. The first one, ada subject I. I itu artinya saya. Saya ketika berubah menjadi sebuah objek itu berganti menjadi me. Tapi artinya sama, tetap saya. Nah, ketika menjadi possessive adjective itu menjadi
my. Tadi apa possessive adjective itu? Menggantikan kata ganti yang menunjukkan kepemilikan kata benda. Contohnya seperti ini. Buku saya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya menjadi my book. Nah, my car. My hair. Buku saya. Mobil saya. Rambut saya. Nah, seperti itu ya, menggunakan my. Jadi ini menunjukkan kepemilikan. Nah, kalau posisi pronouns-nya itu menjadi mine. Mine juga sama, menunjukkan kepemilikan. Ini milik saya, seperti itu. Nah, kalau you itu kamu. Ketika berubah menjadi objek menjadi you. Nah, kalau ingin menunjukkan kepemilikan menjadi your. For example, your book, your hair, your car. Buku kamu, mobil kamu, rambut kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi, untuk possessive adjective itu diikuti kata bendanya ya. Terus noun. Kayak his car, his book. Buku dia, mobil dia. Nah, his itu subjeknya he ya. He, dia laki-laki. Kalau she, dia perempuan. Ini seterusnya ya, seperti itu ya. Possessive adjective, possessive pronouns-nya. We itu artinya kita, they itu mereka. Contohnya, their books, their car, buku mereka, mobil mereka, our book, buku kita. Seperti itu ya. Kalau menggunakan subjeknya nama seseorang, contohnya Raka. Raka adalah laki-laki ya. Kalau berubah menjadi objek menjadinya him. Kalau posisi adjektifnya bisa seperti ini ya. Rakas plus noun. Jadi Raka kutip S plus kata bendanya. Contohnya Rakas book. Bukunya Raka. Rakas car. Mobilnya Raka. Nah, kalau posisi pronouns-nya Rakas saja ya. Jangan nggak dipakai in noun-nya karena biasanya kata bendanya sudah dituliskan di sebelumnya, kalimat sebelumnya. Jadi mobilnya Raka. Selanjutnya misalnya kalau nama yang lain Wulan itu perempuan, ya sama seperti yang Raka yang tadi ya, menggunakan kutip S. Lalu ada juga subjek yang lain, contohnya mother, father, itu juga sama. Mother's book, bukunya ibu. Father's car, mobilnya ayah. Nah, seperti itu ya. Jelas ya. Selanjutnya. Nih ya, contoh. My father's car is black. Mobil ayah saya berwarna hitam. My mother's brother is my uncle. Saudara laki-laki ibu saya adalah paman saya. Betul tidak? Betul ya. Kalau adiknya ibu itu ya paman kita. Ada juga my father's father is grandfather. Bapaknya bapak kita adalah kakek kita. Betul tidak? Betul. Jadi bapaknya bapak kita itu ya kakek kita kan? Nah, ini biar gampang ya, ada tips nih. Nah, setiap ada subjek dengan akhiran kutip S, seperti ini ya, itu berarti menunjukkan kepemilikan. Nah, cara mudah untuk memahaminya adalah dengan mengartikan kata S setelah S terlebih dahulu. Contohnya gini ya, misalnya. My father's father. Artikan dulu yang di sini ya. Yang setelah kutip S-nya, nih, father-nya dulu. Father artinya apa? Ayah. Lalu ke sini. Father's, ayahnya, ayah saya. Jadi, my father's father artinya ayahnya, ayah saya. Coba selanjutnya ya, biar lebih paham. Your daughter's name artinya nama anak perempuan kamu. Nah, yang diartikan itu yang name-nya dulu ya, setelah kutip S-nya. Name, nama.
Your daughter artinya anak perempuan kamu. Nama anak perempuan kamu. Ada lagi contohnya. Anjani's own. Yang diartikan apa dulu? Ininya dulu nih setelah kutip S. Own itu artinya apa? Bibi. Bibinya Anjani. Nah, seperti ya. Gampang ya. Let's see another example. This is our house. That is theirs. Nah, ini this is our house itu possessive adjective ya. Our house, rumah kami. That is theirs. Theirs di sini possessive pronouns ya. Ini rumah kami dan itu rumah mereka ya. Theirs di sini dia tidak memerlukan kembali kata bendanya ya, karena sudah disebutkan di sini house. Next, this bicycle is mine. Nah, mine. Sepeda ini adalah milik saya, mine ya. Kalau tadi contohnya this is my bicycle, kalau ini this bicycle is mine. Sepeda ini adalah milik saya, and that is his, dan itu milik dia ya. Nah, lihat, this is my bicycle. Jadi ini sepeda milik dia, ini milik dia, perempuan ini ya. Tuh. Next, another example. Jadi sini ada teks ya. I will read it and please listen carefully. Hello everyone, my name is Hanif. I live at Kota Baru. My father's name is Mr. Agus Suprapto. He is a teacher. He is a good father and teacher. I learn a lot from him. My mother's name is Mrs. Sabrina Salama. She is a housewife. She cooks delicious fried rice every morning. I have brother and sister. My sister's name is Alma and my brother's name is Lucky. They are students. I always play and study with them. I love my family so much. Nah, di sini yang sudah ditandai bold warna hitam, kita lihat ya. Di sini ada my name. My name itu tentunya possessive adjective ya. My name. Halo semuanya, nama saya adalah Hanif. Lalu di sini ada my father's name is Mr. Agus Suprapto. Nama ayah saya adalah Mr. Agus Suprapto atau Bapak Agus Suprapto. Di sini ada he is a teacher. Nah, he is a teacher, he is a good father. Di sini he ini, subjek ini merujuk ke mana? Yaitu ke Mr. Agus Suprapto, ayahnya Hanif ya. Dia berubah menjadi he subjeknya. And then I learned a lot from him. Nah, him ini juga merujuk ke siapa? Ke Agus Suprapto juga. Dia berubah menjadi objek di sini ya. Karena artinya saya banyak belajar dari dia. Nah, dia di sini kan dia sebagai objek. My mother's name is Mrs. Sabrina Salama. Nah, nama ibu saya adalah Ibu Sabrina Salama. Lalu she is a housewife. She cooks. Nah, ini di sini dia subjeknya she. Dia merujuk kemana? Yaitu ke ibu si Hanif itu, Sabrina Salamah ya. Subjeknya berubah jadi she karena dia perempuan she. Kalau he dia laki-laki. And my sister's name is Alma and my brother's name is Lucky. They are students. Nah, they di sini dia merujuk kemana? Yaitu ke saudara laki-laki dan saudara perempuannya Hanif ya, Alma dan Lucky. They, mereka adalah seorang murid. I always play and study with them. Nah, di sini dari they ini subjeknya they berubah menjadi objek itu menjadi them ya. Saya selalu bermain dengan mereka ini them. Nah, I love my family so much. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada vocabulary atau kosakata yang bisa kalian hafalkan ya tentang keluarga. Ada father artinya ayah, mother ibu, brother saudara laki-laki, sister, daughter, son, family, aunt, uncle, grandfather, grandmother, husband, wife, siblings, parents, cousin, spouse, nephew, and niece.
Nah, itu bisa kalian hafalkan ya. Biar kalian nanti kalau belajar ada kata-kata ini sudah hafal. Seperti itu ya. Oke, nah sudah selesai ya untuk pembahasan hari ini. That's all for today. If there are any question, please ask me ya. I hope kalian bisa belajar di rumah dan selalu tetap sehat ya. Okay, that's all for today. Thank you for watching. See you next week. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.